كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita Syarah Ushulus Sunnah, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu mengenai al-takdir atau al-qadar. Nah, pembahasan takdir adalah pembahasan dari usul yang keenam yang wajib untuk kita imani. Nah, dan kita telah menukilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasannya beriman kepada takdir adalah bagian dari usul iman yang 6. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasul SAW? Ayo. Naam. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Masya Allah. Tapi dari hadis. Naam. Wa tu'minu bil qadar khairi wa syarri. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadis yang datang dari hadis Jibril atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Jibril bertanya, akhbirni anil iman, qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Dan kita menyebutkan iman kepada takdir adalah iman kepada 4 maratib dari takdir itu sendiri. Nah, siapa yang bisa menyebutkan maratib takdir? Kita sudah membahas 2. Dan hari ini insyaAllah akan kita bahas sisa yang terduanya. Siapa yang bisa menyebutkan? Enggak, Gus. Maratibut takdir itu ada 4. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan keempat al-khalq. Apa yang dimaksud dengan iman kepada al-ilmu dalam masalah takdir? Ilmu Allah itu al-azali, laisa lahu bidayah. Ilmu Allah itu al-azali. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu itu terjadi. Ini iman kepada takdir. Dan siapa yang tidak beriman dengan hal ini, maka dia telah mengingkari takdir. Siapa itu? Kelompok Al-Qadariyah, karena mereka menafikan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dalilnya? Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Apa dalilnya? Nah,
Taib, walau rudduhu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun. Dan kalau seandainya mereka itu dikembalikan, maka niscaya mereka akan melakukan kembali apa yang mereka dilarang dengannya. Dan sesungguhnya mereka termasuk dari orang-orang yang dusta. Allah tahu apa yang akan terjadi. Iya. Taib. Kemudian al-kitabah. Apa itu maksud dengan al-kitabah? Al-iman maratibut takdir al-kitabah. Apa itu al-kitabah? Hah? Apa yang kita bang? Yang lain? Tunjuk tangan. Siapa? Ahmad Zaldi. Apa itu al-kitabah? Taib. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apa yang menimpa dari musibah kepada kalian di bumi dan juga pada diri-diri kalian, kecuali itu semua telah dicatat. Ya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadis salihun. Sebagaimana surat Al-Anbiya, semua telah dicatat oleh Allah. Ya, di dalam Lauhul Mahfuz. Taib, kita baca. Maratib ats-tsalitsah. Martabatul tsalitsah, tingkatan yang ketiga dari iman kepada takdir. Al-iradah wal masyiah. Ya, al-iradah al-masyiah. Antara 4 maratib yang sedang kita bahas itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Terkait dengan apa yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang akan terjadi. Ya, ketika apa yang Allah miliki dari ilmu tersebut Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, ada keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Ini namanya apa? Al-masyiah. Nah, keinginan itu kemudian terwujud dengan penciptaan. Penciptaan apa? Penciptaan perbuatan. Ya, bisa difahami sisi keterkaitan antara al-ilm wal kitabah wal masyiah. Bisa difahami ya? Jadi semua apa yang terjadi di muka bumi ini telah diilmui oleh Allah dan telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tidak tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dan kemudian apa yang tercatat tersebut Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, keinginan. Keinginan itu apa? Untuk mewujudkan hal yang telah dicatat oleh Allah. Faham di sini? Maka di sini disebutkan oleh Syekh al-iradah nau'an, iradatul diniyah wa iradatul kauniyah. Perhatikan baik-baik. Iradah diniyah wal iradah kauniyah. Atau istilah lain iradatul syar'iyyah wa iradatul kauniyah. Apa itu iradatul syar'iyyah? Apa itu iradah al-kauniyah? Iradatul kauniyah, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apakah sesuatu itu Allah cintai ataukah tidak Allah cintai? Itu namanya apa? Iradah al-kauniyah. Saya ulangi. Iradah kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Apakah sesuatu tersebut dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah? Kafirnya Fir'aun terjadi enggak di muka bumi ini? Terjadi. Kafirnya Abu Lahab terjadi enggak di muka bumi ini? Terjadi. Apakah Allah mencintai Fir'aun itu kafir? Apakah Allah mencintai Abu Lahab kafir? Apakah Allah mencintai Abu Jahal kafir? Tidak. Iblis. Siapa yang menciptakan iblis? Ya, ada enggak iblis di muka bumi ini? Ada. Apakah Allah mencintai adanya iblis? Allah tidak mencintai. Faham ya? Jadi iradatul kauniyah adalah segala sesuatu perkara yang terjadi di muka bumi ini, ya, apakah itu Allah mencintainya ataukah Allah tidak mencintainya? Imannya Abu Bakar Siddiq, ya, terjadi enggak? Terjadi. Allah cinta atau tidak? Cinta. Paham di sini? Ini namanya iradah
al-kauniyah. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini, yang baik ataukah yang jelek, itu semua adalah keinginan Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai sesuatu, kenapa Allah ciptakan? Ya, Allah tidak mencintai iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis? Allah tidak mencintai kekufuran. Kenapa terjadi kekufuran? Secara zat Allah tidak mencintai kekufuran. Secara zat Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai penyimpangan. Tetapi secara sebab itu merupakan kebaikan bagi manusia. Ketika seorang sakit, ya, disuntik. Enak nggak disuntik? Pengen nggak antum disuntik? Sakit nggak? Sakit. Tapi memberi manfaat nggak buat kita suntikan tersebut? Memberikan manfaat. Faham ya? Jadi dengan adanya iblis, secara zat Allah tidak menyukai iblis tersebut. Tapi secara sebab, siapa di antara manusia yang mereka beriman kepada Allah dan siapa di antara manusia yang mereka beriman kepada iblis, disinilah disaring. Disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya dan benar-benar orang-orang yang mereka dusta iman kepada Allah dan mengikuti iblis tersebut. Jadi sebagai bentuk penyaringan. Ya, ada orang-orang yang mukhlisin, ada orang yang kadzibin dengan imannya. Mafhum di sini? Itu sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya Allah tidak mencintai iblis, kenapa Allah menciptakan iblis? Maka kita jawab apa? Secara zat Allah tidak mencintai adanya iblis, tetapi secara sebab dengannya Allah menginginkan menyaring siapa di antara hamba-hamba yang beriman dan siapa di antara mereka yang beriman kepada iblis itu sendiri. Taib. Ini iradah al-kauniyah. Perhatikan. Adapun iradah syar'iyah, iradah syar'iyah adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Dan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Saya ulangi. Iradah asy-syar'iyah adalah segala sesuatu keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah, dan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan enggak kalau Fir'aun itu beriman? Apa dalilnya Allah menginginkan Fir'aun itu beriman? Allah mengutus Musa, "Idhhaba ila fir'auna fa innahu tagha." Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik, mudah-mudahan dia bisa bertaubat, bisa kembali. Menunjukkan apa? Allah menginginkan agar Fir'aun itu beriman, tetapi terjadi itu tidak terjadi. Jadi iradatu syar'iyah adalah segala sesuatu keinginan yang dicintai oleh Allah, yang itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dan tidak terjadi bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ajiz, bukan menunjukkan Allah itu lemah, tidak mampu untuk membuat Fir'aun itu beriman, tetapi itu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hamba-hambanya. Ya, hikmah yang Allah menginginkan kepada hamba-hambanya, dan Fir'aun sendiri yang memilih kepada kekufuran. Taib, sekarang kita praktekkan. Mana yang lebih umum, iradah kauniyah ataukah iradah syar'iyah? Mana yang lebih umum? Taib, kita sebutkan contoh. Imannya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini iradah kauniyah ataukah iradah syar'iyah? Taib, perhatikan baik-baik. Iman Abu Bakar As-Siddiq. Di sini iradah kauniyah ataukah iradah syar'iyah? Saya tanya satu-satu. Biar antum faham enggak dengan iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Baik. Apa Ramli saya tanya? Boleh. Imannya Abu Bakar As-Siddiq di sini iradah syar'iyah atau iradah kauniyah? Syar'iyah? Kauniyah saja. Syar'iyahnya enggak? Nah, jadi di dalamnya terkumpul dua iradah. Iradah tu kauniyah, terjadi enggak Abu Bakar As-Siddiq beriman? Terjadi.
Iradah kauniyah, apa kita katakan tadi? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Apakah Allah mencintainya ataukah Allah tidak mencintainya? Berarti terjadi enggak imannya Abu Bakar Siddiq? Terjadi. Berarti apa namanya? Iradah kauniyah. Kemudian ya, apakah juga ada iradah syariah di situ? Allah mencintai enggak Abu Bakar Siddiq beriman? Mencintai. Jadi pada iman Abu Bakar Siddiq terkumpul padanya iradatul kauniyah dan terkumpul padanya apa? Iradah asyariyah. Taib. Kafirnya Fir'aun. Iradah apa di sini? Taib, saya tanya. Kafirnya Pak Fauji. Iradah kauniyah, iradah syariah? Tidak. Nah. Kafirnya Fir'aun di sini adalah iradah al-kauniyah. Kenapa? Terjadi. Fir'aun itu kafir. Tetapi secara syar'i Allah mencintai enggak Fir'aun itu kafir? Allah enggak mencintai. Terjadi enggak iradah syariah di sini? Tidak terjadi karena Fir'aun kafir. Iya. Kafirnya Abu Bakar Siddiq. Kafirnya Abu Bakar Siddiq. Iradah apa di sini? Bang Maimun. Kafirnya Abu Bakar Siddiq. Iradah apa? Kauniyah. Ada Abu Bakar kafir? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada apa namanya? Syariah. Allah enggak ada dua-duanya. La iradah kauniyah wala iradah syariah. Tidak ada iradah kauniyah di sini. Kenapa? Karena yang waqi' terjadi Abu Bakar itu beriman, tidak kafir. Dan juga tidak ada iradah syariah karena Allah tidak menginginkan Abu Bakar itu kafir. Bisa difahami? Berimannya Fir'aun. Iradah apa di sini? Pertama, secara waqi' terjadi enggak Fir'aun beriman? Tidak terjadi. Tidak ada iradah kauniyah di situ karena Fir'aun tidak beriman. Dan iradah syariah, Allah menginginkan, tetapi tidak terjadi. Dan tidak terjadinya imannya Fir'aun, saya ulangi kembali, bukan menunjukkan Allah itu lemah. Enggak. Allah mampu untuk membuat semua orang beriman. Tetapi di balik itu ada hikmah yang Allah inginkan dari penciptaannya. Jelas sampai di sini? Jelas? Apa itu iradah kauniyah? Apa itu iradah syariah? Jelas? Bisa dibedakan di antara keduanya? Mafhum? Taib. Ummahat, akhwat semua jelas? Apa itu iradah syariah dan iradah kauniyah? Taib. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Wal muradu huna al-iradatul kauniyah al-muradafah lil masyiah. Wahia taqtadil iman bi anna Allah arada wa sya'a kulla syai'in waqa fi hadzal wujud. Fatu'minu bi anna kulla syai'in waqa'a fi hadzal wujud faqad sabaqat iradatullah wa masyiatuhu biha khairan kana aw syarra. Taib. Kata Syekh, wal murad huna, yang diinginkan di dalam pembahasan takdir al-iradah al-kauniyah. Apa yang ingin kita bahas sekarang di sini? Iradah al-kauniyah, yaitu segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Solehnya orang saleh, bertakwanya orang bertakwa, fasiknya orang fasik, kafirnya orang kafir, maksiatnya orang yang bermaksiat. Ini jadi pembahasan kita dalam masalah apa? Takdir. Al-muradafah lil masyiah. Yang iradah kauniyah itu adalah muradifnya apa? Kalimat yang samanya dengan al-masyiah. Wa yataqtadil iman bi anna Allah, dan dia mencakup dalamnya iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya segala sesuatu itu terjadi. Maka wajib bagi kita untuk beriman segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini faqad sabaqat iradatullah wa masyiatu biha, telah mendahului keinginan Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, khairan kana aw syarran, baik ataukah jelek, barran aw fujuran, jelek ataukah juga baik ataukah fajir, ta'atan wa ma'siyatan, ketaatan ataukah maksiat, imanan wa kufran, iman dan kafir, dua-duanya.
Ini keyakinan ahli sunnah. Kenapa diulang oleh Syekh berkali-kali? Karena nanti ada ta'ifah yang mereka beriman terhadap ilmunya Allah, tetapi tidak beriman kepada masyiatillah. Dalam masalah apa? Karena mereka mengatakan Allah itu hanya mengharapkan hal-hal yang baik saja. Adapun yang jelek itu bukan daripada keinginan Allah dan bukan dari ciptaan Allah. Tetapi apa? Ciptaan manusia itu sendiri. Jadi perbuatan baik, ketaatan itu Allah yang menciptakan. Adapun maksiatnya seseorang, kafirnya seseorang, fasiknya seseorang itu diciptakan oleh dia sendiri. Bukan ciptaan Allah. Makanya para ulama mengatakan Al-Qadariyah majusi hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena orang majusi menetapkan adanya dua Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan kejelekan. Nah begitu juga Qadariyah. Yang baik-baik itu ciptaan Allah. Salat, puasa, orang salat, orang berpuasa. Ya itu ciptaan Allah. Adapun ketika dia bermaksiat itu ciptaan dia sendiri. Jadi ada berapa ciptaan di sini? Ada dua. Sama nggak kayak majusi? Sama. Makanya ulama mengatakan Al-Qadariyah majusi hadil ummah. Jadi antum harus benar-benar faham. Kalau antum tidak faham dengan marotib yang ketiga dan keempat ini yang akan kita bahas, antum nggak faham dari sisi mana Al-Qadariyah dikatakan sebagai majusi. Faham? Dan antum juga tidak faham dari sisi mana Al-Jabariyah yang mereka mengatakan kalau seandainya kita mengatakan Allah menciptakan yang jelek dari perbuatan kita, berarti kita telah menuduh Allah berbuat kezaliman. Kita nggak minta diciptakan di dunia ini, Allah jadikan kita di dunia ini. Kemudian setelahnya kita ditakdirkan dalam keadaan bermaksiat. Setelah kita ditakdirkan bermaksiat, dicebloskan kita dalam neraka. Bukan karena kezaliman? Sehingga nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat zalim. Maka apa? Maka perbuatan manusia itu adalah ciptaan dia sendiri, bukan ciptaan Allah. Paham? Ya ini cuma sekedar isyarat, nanti akan kita bahas lebih mendalam. Mafhum ya? Baik. Kata Syekh rahimahullah, faqad waqa'a bi masyiatillah wa qudratihi fala yaqa fi mulkillah ma la yurid. Ya, dan sungguh apa saja yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendaknya Allah dan keinginan Allah. Fala yaqa fi mulkillah, dan tidak akan ada sesuatu kejadian perbuatan yang terjadi pada kerajaan Allah apa yang Allah tidak kehendaki, enggak mungkin. Semua apa yang di muka bumi ini itu merupakan kehendaknya Allah. Iya, angin bertiup dari utara ke selatan, kehendaknya Allah. Dedaunan yang teruntuh di hutan, kehendaknya Allah. Meninggalnya seekor semut, kehendaknya Allah. Ya, sehingga tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ini, kecil ataukah besar, kecuali itu merupakan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Makanya yulikhu rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Qaidatus Sabr, bagaimana cara untuk kita bersabar, menyebutkan di antara poin yang terpenting. Poin pertama beliau sebutkan, ketika kita mendapatkan adza, ketika kita mendapatkan gangguan dari manusia, maka apa? Maka yang pertama kali yang harus kita hibur diri kita, apa yang dia lakukan kepada kita, itu merupakan takdir yang Allah telah takdirkan kepada kita. Mafhum di sini? Dia berbuat jelek kepada kita, dia menghina kita, dia memfitnah kita, dia memukul kita, dia mengambil harta kita, dia mendolimi kita. Bagaimana cara kita menghibur diri kita? Itu semua telah Allah takdirkan kepada kita. Disitulah manfaat dan faidah kita belajar takdir. Sehingga bersabar. Ya, bersabar. Apa yang kita baca kemarin? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Dan tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang menimpa kalian? Apa yang menimpa kita? Cacian, makian, hinaan, zalim, kezaliman dan seterusnya. Kecuali apa? Semua sudah dicatat oleh Allah.
Mafhum ya? Nah ketika kita sadar itu merupakan ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada kita melalui si fulan tersebut, membuat kita lebih banyak bersabar untuk saya beriman dengan takdir yang Allah tetapkan kepada saya. Yang kedua, kata Syekhul Islam ya rahimahullah, ketika kita mendapatkan gangguan tersebut, perkara yang kedua yang akan membantu untuk kita bisa bersabar adalah tidaklah Allah memberikan ujian musibah kepada kita kecuali dikarenakan dosa-dosa kita. Sehingga ujian yang Allah berikan melalui si fulan menghina kita, kita jadikan sebagai introspeksi diri. Ini dikarenakan apa? Dosa saya. Mungkin dosa saya pernah menzalimi orang, mungkin saya pernah memfitnah orang. Hari ini Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan saya melalui dia kepada saya. Mudah nggak kita bisa bersabar? Mudah ya. Yang ketiga, ya Rasulullah mengkhabarkan tidaklah seseorang mereka mendapatkan musibah, bahkan duri yang terkena di kakinya, kecuali dengannya Allah mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Ya, ini 3 poin. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Qaidatus Sabr, dan setelahnya boleh sebutkan perkara-perkara yang lainnya. Dan 3 hal yang penting ini saja, kalau kita pegang dalam kehidupan kita, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka akan memberikan hiburan untuk diri kita sendiri. Mafhum? Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Disitulah kita menerima. Faham ya? Taib. Kemudian ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa ma waqa'a minhu fa innahu mabniun ala hikmah. Dan apa saja yang terjadi itu dibangun di atas hikmah. Kafirnya Fir'aun, kafirnya Abu Lahab, kafirnya Abu Jahal, adanya iblis, itu semua adalah hikmah. Fallahu ta'ala la yakhluqu syai'an illa li hikmatin. Allah tidaklah mencipta sesuatu kecuali dengan hikmah. Wala ya'mur illa li hikmah. Dan juga tidaklah Allah memerintahkan sesuatu juga dengan hikmah. Wala yanha illa li hikmah. Dan juga Allah tidak melarang sesuatu juga dengan hikmah. Allah melarang babi, melarang minuman keras, melarang membunuh, melarang riba, melarang zina. Ada hikmah nggak di situ? Ada hikmah. Allah perintah kita sholat, Allah perintah kita puasa, Allah perintah kita membayar zakat. Ada hikmah nggak di situ? Ada hikmah. Segala sesuatu apa yang Allah perintahkan itu ada hikmah. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah ada hikmah. Terkadang apakah hikmah itu bisa kita fahami? Terkadang tidak bisa kita fahami. Tapi cukup ketika itu merupakan perintah Allah, ada sesuatu yang Allah inginkan di situ yang kita terkadang tidak mengetahuinya. Bisa difahami ya? Wala yuqaddir illa li hikmatin. Dan tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali itu juga ada hikmah. Antum keluar dari masjid ini, tiba-tiba motor antum hilang. Tiba-tiba sendal hilang. Tiba-tiba mobil ditabrak. Takdir dari Allah atau tidak itu? Takdir dari Allah. Nah kalau seandainya kita tahu dan faham itu merupakan takdir dari Allah, ya maka kita sebagai seorang hamba menerima, ya sebagai bentuk konsekuensi iman kita kepada rukun iman yang ke-6. Beriman kepada takdir baik ataukah jelek. Secara zat memang jelek, mobil kita ditabrak. Secara zat memang jelek, motor kita hilang. Secara zat memang jelek, sendal kita hilang. Tapi di balik itu ada hikmah yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Bisa difahami? Ya, mungkin kalau seandainya motor kita nggak hilang, ya kita bawa ditabrak. Bisa kita nabrak orang membuat orang mati, mudaratnya jauh lebih besar. Atau kitanya yang mati. Atau kita yang terjatuh, terguling-guling, terluka. Ya, disinilah hadir hati untuk beriman kepada takdir untuk kita menjadi orang yang lebih bersabar. Ya, karena tidaklah ada satu pembahasan dari pembahasan dalam agama kita kecuali itu memberikan kebaikan kepada kita. Ini inti. Kita belajar akidah. Inti beriman kepada takdir. Jelas ya? Qala ta'ala, Allah mengatakan, "Inna rabbaka alimun hakimun." Sesungguhnya Rabb kamu alim. Allah itu maha mengilmui. Hakimun. Dan Allah juga maha hakim. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Cuman terkadang seperti kata Nabi SAW. Walakinnakum tastajilun.
tetapi kalian itu terlalu terburu-buru, kata Nabi. Ada masalah, pengennya besok langsung selesai. Mas, sakit pilek saja itu butuh berapa hari pilek kita bisa hilang. Apalagi musibah yang terkadang diberikan oleh Allah, ujian yang Allah berikan. Pengennya cepat selesai. Ya, pengennya hari ini misalnya resign dari tempat-tempat yang terlarang bekerja, pokoknya besok harus langsung dapat kerja. Ya, harus besok langsung. Ya sabar, akhi. Sabar, bagi disitulah Allah menguji kita. Sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana kita bisa ya hadir ya sifat yang mulia yang Allah berikan kepada hambanya. Antum melihat bagaimana kisah siapa? Ka'b bin Malik. Ya, Ka'b bin Malik. Antum melihat bagaimana diuji Ka'b bin Malik oleh Allah. Ya, tidak ada satupun yang memberikan salam kepadanya. Pamannya, paman yang sangat beliau cintai. Dan juga sangat mencintai beliau. Beliau ajak bicara, enggak juga mau bicara. Ya, di tengah semakin sempit hidupnya Ka'b bin Malik, tiba-tiba Rasulullah mengirim surat untuk dia berpisah dengan istrinya. Pisah juga. Ujian enggak ini? Ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji, apakah dia mau bersabar atau tidak? Ya, kemudian datang surat dari mana? Dari orang-orang kafir. Wahai Ka'ab, sesungguhnya kami mendengar engkau telah dibaikot oleh sahabat-sahabatmu. Mari bergabung bersama kami. Anda melihat bagaimana orang-orang yang sidq ma Allah. Orang-orang yang beragama, bermanhaj. Ya, jujur karena Allah, bukan yang lainnya. Apa kata Ka'b bin Malik? Ini ujian buat saya. Ini ujian. Kalau kita kan, Masya Allah. Ya, sedikit ada masalah antara A dengan si B. Ya, apakah dalam masalah tijarah, masalah dagang, ya tadinya berbisnis, buka dagang sama-sama dengan satu orang dengan lainnya, akhirnya terjadi masalah. Yang jadi korban apa? Pengajiannya jadi korban. Apa hubungannya? Antum berbisnis kok hubungannya dengan kajian itu apa? Hah? Antum berdagang, ribut, kok korbannya sunnah Rasulullah? Ini menunjukkan apa? Tidak ada sidqum Allah, tidak ada kejujuran dalam kita beragama. Berarti kita beragama selama ini untuk maslahat duniawiyah kita. Dan ternyata kita nggak mendapatkan lagi maslahat dunia di situ. Makanya pergi. Anda melihat Ka'b bin Malik dibaikot, istrinya disuruh pisah. Pamannya nggak mau menjawab salam. Dapat surat lagi dari luar. Mari bergabung bersama kami, wahai Ka'ab. Ka'b bin Malik ini fitnah buat saya. Satu senti pun Ka'b bin Malik nggak mundur. Satu senti pun nggak mundur. Karena beliau beragama karena Allah. Berislam karena Allah. Istiqomah karena Allah. Bukan karena manusia. Iya. Yang kemudian subhanallah di malam ke-50 Allah menurunkan ayat. Menerima taubat Ka'b bin Malik. Dan kemudian ceritanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Akan dibaca sampai yaumul qiyamah. Ada titik akan berakhir di situ, ayo ikhwah. Cuman bersabar. Inilah yang terkadang yang kita tidak bisa menyikapi dalam kehidupan kita. Inilah juga fungsi dari kita menuntut ilmu. Faham ya? Semakin mempertebal keimanan. Nggak ada peduli. Antum punya masalah dengan Ustadz A, punya masalah dengan Ustadz B. Nggak ada urusan saya. Saya beragama bukan karena Ustadz itu. Saya beragama bukan karena Ustadz Fulan. Saya beragama karena Allah. Allah hidup selama-lamanya. Lah kenapa saya harus mundur? Zat yang saya ibadahi hidup selama-lamanya. Kan begitu ayo ikhwah. Ya, ini hal yang perlu antum tanamkan. Dan saya sering sampaikan kepada teman-teman yang baru hijrah. Antum hijrah dari hal-hal yang mungkin jelek kepada hal yang baik. Hari ini mulai ikut kajian, mulai berkumpul dengan teman-teman pengajian. Antum harus tanamkan, teman pengajian antum bukan malaikat Jibril. Itu harus antum fahami. Ustadznya antum juga bukan malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril apa sifatnya? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat Jibril. Tapi yang namanya manusia, dia ada hawa nafsu.
Dia ada keinginan, dia ada kesalahan, dia ada salah ngomong, banyak perbuatan manusia. Ya, jadi disinilah kita harus menanam ya prinsip di awal kita berhijrah. Jangan begini, ustadznya kok kayak gini nih, wah beres nih ustadznya, udah hilang. Antum kemanapun pergi nggak akan pernah mendapatkan ustadz yang sempurna, kecuali kalau malaikat Jibril buka pesantren. Nah, baru antum sempurna, akan dapat sempurna. Tapi kalau antum pingin jelek, pingin lihat-lihat kekurangan, mungkin juga akan terlihat kekurangan dari antum. Kalau ingin lihat kekurangan ya, pada malaikat Jibril juga akan ada kurangnya. Buktinya siapa? Dzul Khuwaisirah. Siapa yang lebih mulia? Malaikat Jibril ataukah Rasulullah? Rasulullah lebih mulia dari malaikat Jibril. Dzul Khuwaisirah, Rasulullah yang sempurna akhlaknya, yang baik perangainya, dikatakan sama dia nggak adil. Ini kan orang memang cari kesalahan. Makanya dari kecerdasan para ulama salaf, di awal mereka menuntut ilmu, apa kata mereka? Allahumma astur auratu syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, supaya aku tidak terharamkan belajar darinya. Ini menunjukkan kecerdasannya para ulama salaf. Kenapa? Karena dia sadar ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu dengan seorang manusia, pasti ada sesuatu yang nggak dia sukai dari manusia tersebut, pasti. Ya, dan inilah ujian yang pertama kali Allah berikan kepada siapa? Salman Al-Farisi. Di awal beliau hijrah dari agama Majusi kepada agama Nasrani. Dia berkata, agama ini lebih baik daripada agamaku. Tunjukkan kepadaku di mana asal agama ini. Berangkat dia ke negeri Syam. Ya, dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan agamanya untuk mendalami agama Nasrani. Di tengah dia mendapatkan guru seorang pendeta tadi, tiba-tiba pendetanya ini pencuri. Disuruh bayar zakat, zakat dia makan sendiri. Ya disuruh sedekah, dia orang disuruh sedekah, sedekahnya masuk kantong dia. Ujian nggak buat Salman Al-Farisi? Umma lagi yo, gua kamu aja lah, gua kampung lagi. Gak ada. Beliau yakin ini agama yang baik, ini oknum. Ini oknum. Ya karena ini adalah agama yang baik, agama yang mulia, agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Akhirnya dengan kesabaran Salman Al-Farisi, ya, thiqah ma Allah, kejujuran beliau kepada Allah, Allah pertemukan beliau dengan pendeta yang baik. Yang kemudian pendeta tersebut mengarahkan beliau kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau beliau tadi lihat dengan ketika diuji oleh Allah pendetanya jelek, kan pulang kampung lagi dia. Jadi majusi lagi kan, jadi penyembah api kan. Dia nggak akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan agamanya baik ini sebelum Salman Al-Farisi mengenal Islam. Dan sebelum Islam juga ada pada waktu itu jangan salah paham antum ya. Setelah datangnya Rasulullah sudah menjadi muhkam buat kita, semua agama adalah agama kufur. Selain agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami di sini ya? Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan. Ya, saya ringkas. Syekh di sini menyebutkan banyak hal, tapi saya ringkas. Taib. Wa bihadza yattadih anna al-qadariyah nufatu ta'ifatan. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwasanya qadariyah yang menafikan dari takdir itu ada dua kelompok. Atau ta'ifatul ula, oh belum ya, yang keempat belum kita baca ya. Taib, kita baca yang keempat dulu. Taib, al-martabatur rabi'ah. Tingkatan yang keempat dari tingkatan takdir. Al-khalqu wal ijad. Penciptaan. Ya. Wal ijad juga jada, dia mau dihadirkan, didatangkan. Sama artinya dengan penciptaan. Ya, setelah Allah mengilmui, bukan setelah. Allah mengilmui. Karena setelah, kalau kita gunakan kalimat setelah, berarti sebelumnya tidak memiliki ilmu. Kan begitu kan? Setelah Allah pun berilmu. Maknanya apa ini? Jadi sebelumnya Allah tidak tahu dan setelahnya baru Allah tahu. Kita menggunakan kalimat setelah. Karena ilmunya Allah tidak ada bidayahnya. Apa yang Allah ilmui al-azali pada diri Allah, ya Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Dan ya Allah Subhanahu wa taala
memiliki masyiah, memiliki iradah, keinginan untuk mewujudkan apa yang ada di sisi Allah daripada ilmu. Dengan apa? Dengan diciptakan. Fir'aun kafir. Fir'aun tokoh kekufuran. Allah telah mengetahuinya. Sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi. Faham? Nah setelah diciptakan langit dan bumi, berapa tahun setelah diciptakan Fir'aun? Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, jadi kan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatatkan apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah setelah Allah menciptakan langit dan bumi, berapa hari setelahnya datang Fir'aun? Kita nggak tahu, wallahu alam, nggak datang dalil kepada kita. Faham? Jadi ilmunya Allah itu sudah ada pada Allah dan telah Allah catat. Ya, dan kemudian baru dihadirkan, diciptakan oleh Allah ketika Fir'aun itu muncul di muka bumi ini. Itulah ilmunya Allah yang sabik, ilmu Allah yang telah lalu. Ya, apa yang telah dicatat oleh Allah juga yang lalu, apa juga keinginan Allah yang telah lalu diwujudkan. Muncullah Fir'aun. Bisa difahami? Nah. Waqad anqara al-qadariyah umumul khalq wal ijad. Dan kelompok qadariyah mereka mengingkari tentang penciptaan ini. Ya, bukan mereka mengingkari Allah yang menciptakan, enggak, tapi penciptaan dari sisi apa? Kejelekan tadi. Ya, perhatikan baik-baik. Faqalu innallaha lam yakhluq kufra wal ma'asi. Kata qadariyah, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kekafiran dan tidak menciptakan maksiat. Wa innal abda huwallazi khalaqahuma. Akan tetapi hambalah yang menciptakan maksiat dan kekufuran itu sendiri. Bisa difahami permasalahan yang sedang kita bahas? Baik, saya ulangi. Qadariyah, dari mana sesatnya Qadariyah dalam pembahasan al-khalq wal ijad? Mereka tidak berselisih dengan Ahlus Sunnah dalam pembahasan at-ta'ah wal iman. Orang yang beriman, orang yang taat para nabi, para rasul, itu tidak ada khilaf di antara Ahlus Sunnah dengan Al-Qadariyah. Tetapi yang diselisih oleh Al-Qadariyah dalam masalah apa? Kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan. Siapa yang menciptakan? Ahlus Sunnah siapa yang mengatakan? Apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah? Siapa yang menciptakan kekufuran, kemaksiatan, kezaliman? Siapa yang menciptakan? Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah. Allah yang menciptakan kekufuran, Allah yang menciptakan kezaliman, Allah yang menciptakan maksiat. Faham? Yang menciptakan. Faham? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian amalkan. Apa yang kita amalkan? Kebaikan dan kejelekan. Faham di sini? Nah, orang Qadariyah mereka mengatakan bahwasannya Allah tidak menciptakan kekufuran dan tidak menciptakan maksiat. Tetapi kekufuran dan maksiat itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Karena nggak mungkin Allah yang maha sempurna, yang maha mulia, yang maha agung menciptakan kejelekan, menciptakan kekufuran, menciptakan maksiat. Gimana ini? Nggak masuk akal. Faham? Sampai di sini faham? Baik. Faradda alaihim ahlus sunnati. Maka ahlus sunnah membantah kelompok al-qadariyah ini. Qadariyah al-mutawassitah. Ya, qadariyah itu kan bertingkat-tingkat ya. Qadariyah al-mutawassitah. Wahumul ladzina amanu bil ilmi wal kitab. Kenapa disebut al-mutawassitah? Karena dia tidak mengingkari semua dari maratibu takdir. Ada yang dia imani, dia iman ilmu itu ada. Dia iman adanya kitab. Walakinnahum anqaru umumul iradati wal masyiah wa umumul khalq. Akan tetapi mereka mengingkari keumuman iradah dan keinginan Allah. Dan juga mereka mengingkari keumuman dari penciptaan. Fa akhraju af'alal ibad. Dan mereka mengeluarkan dari ciptaan Allah adalah perbuatan Allah. Fa akhraju af'alul ibad, mereka mengeluarkan dari ciptaan Allah itu adalah perbuatan hamba. Jadi hamba sendirilah
yang menciptakan perbuatannya. Allah tidak ikut dengan penciptaan perbuatan manusia itu sendiri. Faham? Apakah itu perbuatan baik ataukah perbuatan jelek? Ala pendapat Qadariyah. Dan sebagian Qadariyah membagi. Yang baik ciptaan Allah, yang jelek ciptaan makhluk. Ada sebagian Qadariyah mengatakan yang baik dan jelek semua ciptaan Allah, ciptaan makhluknya. Jadi hari ini kita mau berbuat ketaatan itu dari kita sendiri. Kita sendiri yang menciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Iya, kita belajarnya bertahap ya. Pasti begitu banyak pertanyaan di benak antum semuanya. Ya, nah apa yang antum ingin tanya nanti antum tulis di kertas dalam masalah takdir. Apa yang saya mampu jawab saya jawab. Kalau saya tidak mampu kita akhirkan untuk memberikan jawabannya. Faham di sini ya? Baik. Perhatikan baik-baik. Ini pembahasan yang sangat penting. Jangan salah faham. Wa qalu, kata siapa ini? Kata Qadariyah. Innallaha ma arada af'alul ibad wala khalaqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menciptakan perbuatan hambanya. Ya, dan Allah juga tidak menciptakannya. Tidak menginginkan juga tidak menciptakan. Ada beberapa hal di sini. Dua hal, al-iradah dan khalq wal ijad. Sawan akana ta'atun au ma'siyatun. Apakah itu perbuatan yang taat ataukah perbuatan maksiat? Ya, ala qaul pendapat Qadariyah, karena Qadariyah itu bercabang-cabang memiliki pemahamannya. Firaran, mereka untuk lari minal qaul bi anna Allah qaddara ma'asi wa yu'adzibu 'alaiha. Mereka sebenarnya ingin lari dari ucapan Allah mentakdirkan perbuatan manusia dan kemudian Allah mengadab manusia yang Allah telah ciptakan dia untuk berbuat maksiat, diadab lagi dia. Li'alla yakuna zaliman fi za'amihim. Tujuannya baik, tujuannya bagus agar supaya tidak menisbatkan kezaliman kepada Allah. Paham? Jadi begini. Kenapa Qadariyah mereka tidak mau mengimani atau menafikan al-masyiyah dan iradah bagi Allah? Kenapa mereka mengatakan makhluk itu sendiri yang membuat perbuatannya? Tidak ada urusan Allah di sini. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah. Dari sisi mana? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan bermaksiat dan kemudian setelahnya dia diazab lagi dalam neraka, ini kan zalim namanya. Kita nggak pingin dihadirkan di dunia ini, lahir kita di dunia ini. Kemudian Allah takdirkan kita berbuat maksiat. Ditakdirkan hidup menjadi seorang pelacur, hidup seorang pencuri, seorang pemabuk, seorang bermaksiat, orang kafir. Iya enggak? Kan Allah yang ciptakan menurut mereka. Kalau demikian keadaannya. Setelah kita mati dicelup dalam neraka. Ini kan zalim namanya. Zalim enggak? Zalim. Ini menurut pandangan mereka. Faham? Makanya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan hambanya. Tapi hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Nah, ketika hamba tersebut sendiri yang menciptakan perbuatannya, ketika dia bermaksiat, kemudian Allah celupkan dia dalam neraka karena perbuatannya. Allah zalim atau di sini? Allah tidak zalim kalau demikian, karena dia sendiri yang berbuat. Faham di sini? Seperti kita membahas dalam masalah asma dan sifatnya Allah. Kenapa mereka tidak mau beriman adanya tangan bagi Allah? Supaya Allah tidak sama dengan makhluknya. Akhirnya mereka katakan tangan itu artinya kekuatan. Tujuannya baik atau tidak? Baik, tetapi caranya yang salah. Cara dalam mensucikan Allah yang salah. Begitu juga di sini, kekeliruan orang Qadariyah. Ya, mereka menafikan perbuatan hamba agar supaya mensucikan Allah, jangan sampai Allah dianggap zalim. Sampai di sini paham? Yang enggak paham, yang paham tunjuk tangan. Baik. Yang tidak paham? Berarti tadi malu-malu ya. Nah, paham di sini? Baik. Jangan salah paham.
Soalnya ini pembahasan yang cukup penting, ya. Antum keliru dalam memahaminya, nanti tiba-tiba antum menyampaikan keluar itu kami ikut sunnah, ikut kitab usul sunnah Imam Ahmad, takdir begini maksudnya. Siapa pengajarnya? Nah, disampaikan, saya yang ngajarin. Taib, perhatikan baik-baik. Hadza batilun. Ini ucapan yang batil kata Syekh. Li'anna alladhi yunsabu ilallah wal khalq wal ijad. Dikarenakan li'alladhi yunsab ilallah yang dinisbatkan kepada Allah penciptaan. Karena juga Allah yang menciptakan. Wa kaunu fi ba'dil makhluqati syarrun fahadha mabniun ala hikmati ta'ala. Adapun keberadaan dari sebagian makhluk Allah itu jelek, iblis jelek enggak? Fir'aun jelek enggak? Itu merupakan sesuatu yang dibangun di atas hikmah. Faham? Mungkin ada sebagian ikhwan yang tidak hadir tadi. Saya ulangi kembali. Pembahasan iradatul kauniyah dan iradatul syar'iyah. Yang tadi hadir di awal, yang sudah mendengar penjelasan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, tidak akan bingung dengan pembahasan yang saya sekarang ini. Tapi kalau yang tadinya tidak hadir tentang apa itu iradah kauniyah dan iradah syariah akan membingungkan. Taib, saya ulangi kembali. Iradatul syariah adalah keinginan Allah Subhanahu, iradatul kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Apakah Allah mencintainya ataukah Allah tidak mencintainya? Itu semua adalah atas kehendaknya Allah. Apa yang Allah tidak sukai? Kafirnya Fir'aun. Iblis. Tapi ada enggak dia? Ada. Nah jadi pertanyaan buat kita. Kalau seandainya Allah tidak mencintai iblis, tidak menyukai Fir'aun, kenapa Allah ciptakan iblis? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengibaratkan, ya, seseorang itu sakit dia. Ketika sakit harus diobati kan? Kira-kira ketika kita diobati sakit kita dikasih yang enak-enak atau dikasih yang gak enak-enak? Disuntik, belum lagi jarumnya yang besar-besar, belum lagi dibelah perut kita, dibelah tulang kita, dipotong, dan dibius dan segala macam, diinfus, dikasih obat yang pahit-pahit. Kan gak ada orang sakit kolesterol udah makan daging banyak-banyak, kan enggak. Ada hal-hal yang harus dia jauhi, dikasih obat yang pahit dan lain sebagainya. Pahit enggak secara zatnya? Pahit. Tapi secara sebabnya, dari suntikan itu menjadi obat masuk dalam badan kita, kita sehat kembali, kan begitu. Secara zat Allah enggak mencintai iblis. Nah kalau Allah secara zat tidak mencintai iblis, kenapa Allah menciptakan iblis? Pertama, segala sesuatu yang diciptakan Allah hikmah, dibangun di atas hikmah. Terkadang hikmah itu bisa kita ketahui, terkadang tidak bisa kita ketahui. Di antara yang kita ketahui, Allah ingin, yang maha tahu ini melihat siapa di antara kita yang beriman kepada iblis dan siapa di antara kita yang beriman kepada Allah. Disaring. Ini orang beriman, ini orang tidak beriman. Iya. Nah, ketika ada orang-orang beriman kepada iblis, apakah ada hujah dia di depan Allah nanti di yaumul qiyamah? Ya Allah, saya telah Engkau ciptakan, Engkau takdirkan aku beriman kepada iblis. Kenapa hari ini Engkau salahkan saya? Maka kita katakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kamu akal. Dengan akal kamu bisa menimbang mana yang baik dan mana yang jelek. Dengan akal ketika terjadi gempa di masjid ini, dengan akal sehat antum duduk di masjid atau antum keluar dari masjid? Antum keluar dari masjid. Ini akal sehat sudah, akal sehat itu yudrak ba'du syai'. Dia bisa menangkap beberapa bagian dari kebaikan. Iya. Kemudian Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Rasul. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis beraneka ragam. Jalan-jalannya iblis, bentuk dari godaan iblis. Dan apa yang akan didapatkan ketika dia mengikuti iblis. Semuanya sudah lengkap, semuanya sudah sempurna. Tetapi tetap juga kita memilih siapa? Jalannya iblis. Apakah Allah dianggap zalim ketika nanti kita diazab di yaumul qiyamah? Antum bisa memilih enggak? Nah inilah titik pembahasannya.
Manusia itu memiliki masyiah. Manusia itu memiliki keinginan. Walaupun kejelekan itu Allah ciptakan. Ya, kezaliman Allah yang ciptakan. Iblis Allah yang ciptakan. Tetapi Allah memberikan kepada kita masyiah. Keinginan. Keinginan untuk memilih jalannya iblis dan keinginan untuk memilih jalannya Rasul. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita nikmat, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para Rasul. Nah setelah sekian fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tetap kita memilih jalannya iblis. Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kecuali Allah menciptakan kita dan dipaksa, nggak ada pilihan kamu. Kamu sudah sebagai hamba yang menyembah iblis, nggak ada pilihan. Kalau memang nggak ada pilihan, nggak perlu Allah menurunkan Rasul, nggak perlu Allah menurunkan Al-Quran. Kalau manusia dipaksa untuk menyembah iblis, sebab diturunkan Al-Quran lah agar manusia bisa memilih mana jalannya iblis dan mana jalannya Rasul. Makanya Fir'aun ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang hari ini, apa yang sebelumnya dia sembunyikan dari kekufurannya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wastaqanatha. Hatinya iblis yakin, hatinya Fir'aun yakin sekali kalau Allah yang menciptakannya. Allah zat yang dia ibadahi, yakin. Cuman gak bermanfaat lagi. Berarti kenapa Fir'aun bisa berbuat kekufuran? Karena kesombongan dirinya, keangkuhan dirinya. Iya, adapun Allah telah menyampaikan hujjah melalui Nabi Musa, hujjah yang sangat jelas dan gamblang kepada Fir'aun. Mafhum di sini? Mafhum ayyuhal ikhwah? Baik. Yang kedua, iradatu asyariyah. Iradah syariah adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencintai sesuatu tersebut dan bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Faham? Ini namanya iradah asyariyah. Ya, saya ulangi, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dan tidak terjadi bukanlah menunjukkan Allah itu lemah, tapi adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala memang tidak menginginkan itu terjadi. Faham di sini? Kita tadi mencontohkan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini iradah apa di sini? Iradah kauniyah dan iradah asyariyah. Kafirnya Fir'aun, iradah apa di sini? Iradah kauniyah. Kafirnya Abu Bakar As-Siddiq, apa di sini? Tidak ada iradah kauniyah dan juga tidak ada iradah asyariyah. Secara kauni tidak terjadi Abu Bakar As-Siddiq kafir. Dan secara syar'i Allah nggak menginginkan Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Jadi tidak ada iradah kauniyah di situ, tidak ada iradah asyariyah. Faham di sini ya ikhwah? Dengan antum memahami apa itu iradatul kauniyah, apa itu iradah syar'iyah, maka antum akan bisa menyingkapi beraneka ragam syubhat yang dilemparkan oleh ahlul batil dan ahlul ahwa. Ya, di antara yang pernah kita ceritakan, ya orang-orang milah Abraham yang mereka mengaku adanya nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalilkan dengan iradah apa? Dengan kekuatan Allah, kemampuan Allah. Apakah Allah tidak mampu menciptakan nabi setelah Rasulullah? Mampu gak Allah? Mampu. Iya, 1 juta nabi setelah Rasulullah mampu Allah ciptakan. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman secara syar'i ketetapan Allah itu telah tetap. Tidak ada nabi setelah siapa? Rasulullah. Ini yang jadi masalah. Faham ya? Nah, jadi mereka bermain-main dalam kudrahnya Allah. Allah mampu, Allah begini. Kamu ragu? Allah tidak ragu Allah terhadap kudrahnya Allah menciptakan nabi setelah Rasul? Oh iya ya. Akhirnya ya udah ada nabi setelah Rasul. Padahal sudah ada iradah syar'iyah. Secara syar'i Allah tidak menginginkan ada nabi kecuali setelah Rasulullah. Itu ketetapan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Bisa difahami? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena pelajaran kita hari ini agak
agak jelimet ya. Ya, cuman saya sudah menyimpulkan dan saya berusaha mengungkapkan dengan bahasa yang paling sederhana. Ya, dan insya Allah pada hari Sabtu kita kajian lagi. Jam 11 hari Sabtu kita mulainya ya. Dan kita akan menyebutkan contoh-contoh dari firaq dolal dalam masalah takdir ini. Ya, sehingga akan lebih gamblang bagi kita pembahasan masalah takdir. Ya, jadi pembahasan kita takdir belum selesai, belum habis. Masih ada sedikit lagi pembahasan dalam masalah ini. Ayo rahimani wa rahimakumullah, dengan kita menyebutkan contoh-contoh akan lebih mudah kita memahami masail yang kita bahas di siang hari ini. Taib, jika Allah telah menakdirkan segala sesuatunya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, lalu bagaimana dengan hanya doa yang dapat menolak takdir? Apakah yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz berubah-ubah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ayo ikhwah, ini insyaallah akan kita bahas. Ya, ini pembahasan yang rumit, pembahasan yang penting ya, dan kita akan membaca ucapan para ulama. Ya, ibarah ulama itu insyaallah ibarah yang mudah kita tangkap dan tidak bersayap. Ya, saya takut nanti kalau saya menjelaskan dengan bahasa saya, ya ini akan terjadi hal-hal yang keliru nanti di dalam untuk memahaminya. Jelas ya? Ini insyaallah akan saya baca ucapan para ulama kita, bagaimana sisi keterkaitan antara doa dengan takdir. Apakah yang berubah itu sesuatu yang dicatat dalam Lauhul Mahfuz ataukah tidak? Ya, cuman yang perlu antum fahami saja, ya rahimani wa rahimakumullah, takdir itu diimani, tidak dijadikan sebagai dalil. Faham? Apa maksudnya? Maksudnya kita tidak mengetahui apa akhir dari kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu apa akhir dari kehidupan kita, disitulah kita diperintahkan oleh Rasul untuk berusaha untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Kalau seandainya semua yang hadir di sini sudah tahu dia akan masuk surga, ya sudah, kita santai-santai kan, pasti akan masuk surga. Kalau kita semua yang hadir di sini sudah tahu kita pasti masuk neraka, udah berdoa dong, kita masuk neraka. Masalahnya kita nggak tahu apa akhir dari kehidupan kita, masuk surga atau masuk neraka. Karena kita tidak tahu, disitulah kita diperintahkan oleh Nabi, i'malu, beramalah kalian. Karena kemana kalian beramal, disitulah diarahkan kalian. Bisa difahami di sini, ayo ikhwah? Dan jangan kita sekali-kali berdalilkan dengan takdir. Kenapa kamu mencuri? Ya, Allah sudah takdirkan saya mencuri, ngapain saya salahkan lagi? Faham ya? Jadi waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dihujahi oleh seseorang. Saya membunuh di sini, saya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk membunuh. Jadi kenapa lagi, apa masalahnya lagi? Sudah ditakdirkan demikian. Apa Umar bin Khattab? Juga Allah telah menakdirkan engkau disembelih. Ya, ketika engkau membunuh orang lain dikisos, Allah juga takdirkan engkau disembelih untuk dikisos. Bisa difahami ya? Ini namanya berdalilkan dengan takdir. Keliru, salah. Loh, bagaimana dengan Nabi Musa, Nabi Adam? Waktu itu Nabi Adam berdebat dalam mana yang baik ya. Berdebat dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa menuntut Nabi Adam, karena engkau wahai Adam, kami terusir dari surga. Nabi Adam berkata dengan takdir. Sudah takdirnya Allah, saya terusir dari surga. Iya, para ulama mengatakan boleh seseorang berdalilkan dengan takdir kalau seandainya dia sudah bertaubat dari perbuatan tersebut. Tapi kalau seandainya dia masih dalam keadaan maksiat kemudian dia berdalilkan dengan takdir, ini keliru. Ya, kenapa ente mabuk-mabukan? Ya takdir Allah, saya jadi pemabuk. Kenapa ente mencuri? Ya takdir Allah, saya mencuri, saya tinggal menjalani saja. Ini keliru. Tapi boleh dia beriman, berdalilkan dengan takdir. Qadarullah masyafa'al, Allah menakdirkan saya sebagai orang yang jelek. Ya, tapi alhamdulillah Allah telah berikan hidayah kepada saya. Ya, mudah-mudahan saya tidak mengulangi kembali apa yang telah saya lakukan dari kejelekan tersebut. Bisa difahami?
Jelas ya? Nah begitu dalam urusan dunia. Hai bakal anak kerja, mangka takdir lo lagi orang apa? Enggak, antum dulu kerja dulu, semaksimal mungkin antum mencari rezeki. Setelah semaksimal antum dapatkan segitu, ya takdir Allah segini yang Allah berikan kepada saya. Jadi jangan belum bekerja sudah beriman sudah dengan berdalilkan dengan takdir. Jadi takdir itu diimani bukan dijadikan sebagai dalil. Bisa dipahami? Dalil takdir itu diimani, tidak dijadikan sebagai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya akhiri untuk murojaah ya. Ini pembahasan kita sudah sepakat kita pembahasan kitab. Jadi pembahasan kitab itu ya harus murojaah, harus diulang ya, masail-masail yang kita sampaikan juga masail-masail yang lumayan rumit ya, namun disitulah kita harus ya berusaha untuk fokus dan berusaha untuk memahami dengan cara diulang-ulang. Kalau antum nggak mengulang-ulang, antum murojaah ini di rumah. Ya, misalnya tanya sekarang, antum paham nggak? Paham. Tapi kalau saya tanya lagi, belum tentu antum bisa jawab. Kan begitu. Nah, ketika antum mengulang kembali masalah takdir, begini. Kemudian ada iskal, ada masalah. Wah, ini kenapa begini ya? Berarti antum sudah paham itu. Tapi kalau antum baca, paham semuanya. Bisa saja betul memang antum paham semuanya, bisa saja enggak paham sama sekali. Tapi ketika muncul soal-soal dalam pembahasan yang sedang kita bahas, menunjukkan antum paham. Bisa difahami ya? Bisa difahami? Barometer seorang itu bisa paham dengan pelajaran. Ya, tersirat dalam jiwanya, dalam akalnya, dalam hatinya. Sualat dari pembahasan yang sedang kita bahas. Berarti dia sudah paham di situ. Ya misalnya ada orang berbicara tentang mesin begini. Kita nggak pernah ngerti mesin, apa yang mau kita nggak kebayang di benak kita kan begitu. Tapi orang sudah ngerti mesin sedikit-sedikit, itu kira-kira bunyi klik-klik itu apa? Pasti ada sebabnya gini kan. Nah kenapa muncul sebab ini? Kenapa bisa bunyi? Kenapa dia mengutarakan soal? Karena dia sudah paham mesin itu akan begini dan begini. Bisa difahami ya? Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.